Pergi ke Jambi naik pesawat terbang, pesawat nyampak hati jadi bimbang. Alang ke Lemak puasa di Palembang, nak buka bay di mana-mana ada pempek lenggang. Darussalam talang betutu, yang dak galak jawab salam kaget matinya ngantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua diberikan Allah nikmat sehat, iman dan Islam sehingga kita bisa beraktivitas dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan tidak lupa salawat beserta salam sama-sama kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Daud dan Tirmizi dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu mustaqahu ila arba'ati nafarin, talil Qur'an, wa hafidhil lisan, wa mut'imil ji'an, was-shaimi fi syahri Ramadan." Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Qur'an, manusia yang suka membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Kita sudah sama tahu bahwasanya Al-Quran hudal linnas, petunjuk, wabayyinati minal huda wal furqan, penjelas dan pembeda benar dan batil. Sekarang coba kita lihat, banyak sekali ketika di bulan suci Ramadan ini manusia melaksanakan amalan-amalan tadarus Al-Quran, membaca kitab suci Al-Quran. Karena di mana? Di bulan suci Ramadan ini semua amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari orang yang tidak pernah membuka Al-Quran, ketika di bulan suci Ramadan terketuk hatinya untuk menyempatkan diri membaca kitab suci Al-Quran. Dalam surat Yunus dijelaskan ayat 57, "Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran dari Allah sebagai obat penyembuh yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sudah jelas dikatakan di dalam Al-Quran surat Yunus bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, batin kita semakin tenang, tentram, karena Al-Quran adalah syifa, obat yang dapat menentramkan diri kita. Kemudian Al-Quran juga adalah hudan, petunjuk bagi kita semua. Dan juga Al-Quran adalah warahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka dari itu, marilah kita belajar membaca Al-Quran, memahami makna-maknanya, mengamalkan isinya, dan mengajarkan kepada orang lain. Begitulah nikmat bersama Al-Quran. Siapa yang bersama Al-Quran pasti dijamin oleh Allah. Kemudian siapa yang bersama Al-Quran hidupnya terarah. Kemudian juga siapa yang bersama Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, wahafizil lisan, menjaga lidah. Banyak sekali dan tidak sedikit karena lidah banyak orang yang masuk surga. Gara-gara lisan
banyak orang yang masuk neraka. Gara-gara lisan banyak menumpahkan darah. Gara-gara lisan tidak sedikit banyak orang yang masuk penjara. Maka dari itu, mari kita jaga lisan kita untuk selalu berkata yang baik, menjauhi dari kata-kata yang kotor, sumpah serapah dan lain sebagainya. Karena kita hidup di dunia ini perlu baik dua hubungan kita. Yang pertama, hubungan hablum minallah, hubungan dengan Allah. Yang kedua, hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Hablum minallah, hubungan dengan Allah baik, ibadahnya baik, qiyamul lailnya baik, baca Al-Qur'annya baik. Akan tetapi jika hablum minan nas, hubungan kepada manusianya tidak baik, maka amalan-amalannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, yakni memberi makan kepada orang yang kelaparan atau berbagi. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, marilah kita semua memberikan makanan kepada orang yang menderita kelaparan, orang yang miskin, kemudian anak yatim. Karena dengan memberikan makanan kepada mereka yang membutuhkan akan membuat mereka bahagia, senang, dan kita didoakan kebaikan dari mereka. Dan di bulan suci Ramadan ini pahalanya sangat besar. Jangan sampai kita dicap oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai orang pendusta agama. Fazalikal ladzi yadu'ul yatim, orang-orang yang tidak pernah menyantuni anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, orang yang tidak pernah memberi makan kepada orang yang menderita kemiskinan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, was-shaimi fi syahri Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita semua banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan Allah kesempatan di bulan suci Ramadan ini. Karena kenapa? Banyak sekali orang-orang yang tidak mendapat kesempatan di bulan suci Ramadan ini. Maka dari itu, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh ampunan, di bulan di mana dilipat gandakan semua amal ibadah kita, coba kita lihat, ketika masuk bulan suci Ramadan, semuanya bersinar dan bercahaya. Coba kita lihat di masjid, banyak sekali orang-orang yang pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Kita lihat di televisi, banyak sekali di televisi kegiatan-kegiatan Ramadan, mulai dari kajian, dakwah, syiar, acara-acara, banyak sekali bernuansa Ramadan. Kemudian kita lihat tadarus Al-Quran, apalagi kita juga lihat bahwasanya di Pasar 16 juga ramai ketika bulan suci Ramadan. Di Kambang Iwa ramai, di BKB ramai, karena menyambut dan kesejukan di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan juga disebut Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan untuk mencapai ketakwaan kita. Di mana di bulan suci Ramadan kita dididik untuk mentaati dan mengerjakan perintah-perintah Allah, melaksanakan salat, qiyamul lail, baca Al-Quran, bersedekah, berbagi kepada sesama. Kemudian di bulan suci Ramadan juga kita dididik untuk menjaga syahwat kita dan kemaluan kita dari dosa-dosa besar.
Kemudian di bulan suci Ramadan juga kita dididik agar tidak berbicara menyakitkan atau sumpah serapah. Kemudian di bulan suci Ramadan juga kita dididik agar berkasih sayang dan bersatu terhadap umat manusia. Kemudian di bulan suci Ramadan juga kita merasakan penderitaan dan kesusahan bagi orang-orang yang serba kekurangan terhadap kehidupannya. Demikianlah tausiah yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri daun ubi biji selasih. Thank you, terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.